Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Anandia Putri, NIM B10611911065, kelas B mata kuliah Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang History and Development of Islamic Banking Regulation International Legal System of Indonesia oleh Andre Sandi Utama. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan keseimbangan ekonomi. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, ruang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses kegiatan usaha. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dan juga memberikan jasa lainnya. Merujuk pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, saat ini terdapat 13 bank umum syariah di Indonesia, sedangkan unit usaha syariah berasal dari bank umum konvensional. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan bagaimana sejarah dan perkembangan regulasi perbankan syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Teori yang digunakan. Menurut Samuel P. Huntington dari Harvard University dalam bukunya Clash of Civilization mencampur adukan orang Asia Timur atau Korea, Cina, dan Jepang dengan pertumbuhan ekonomi mereka. Kaum muslimin dengan jumlah mereka yang besar mulai bergerak menuju Islam sebagai negara baru. Identitas dan kekuasaan akan memunculkan harapan yang tercermin dalam keyakinan mereka yang menyatakan Islam adalah solusi atau kebangkitan Islam. Demikian pula Murat Wilfred Hoffmann, duta besar Jerman di Maroko yang masuk Islam, dalam bukunya Al-Islam Kabadil atau Islam sebagai alternatif, mengatakan bahwa jika kita membaca teori Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Karl Marx, Keynes, dan Samuelson, kita akan menyadari bahwa kita hanya membaca sejarah kesalahan ekonomi, bukan sejarah ekonomi. Bahkan masing-masing dari mereka percaya teorinya sebagai yang paling benar. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, mengeksplorasi literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik diskusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari kaidah tertulis, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis hasil penelitian. Perkembangan perbankan syariah secara internasional dimulai dengan pertemuan Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Pakistan pada Desember 1970. Dalam acara ini, Mesir mengusulkan pembentukan Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembentukan Federasi Bank Islam. Setelah berdiskusi di antara 18 negara Islam, akhirnya usulan ini diterima. Tahun 1975, dalam pertemuan para menteri keuangan yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Arab Saudi, membahas tentang pendirian Bank Pembangunan Islam. Dalam rangka mewujudkan tujuan, terselenggaranya pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, mandiri, andal, dan mampu bersaing di kancah ekonomi internasional. Untuk mencapai tujuan nasional dan dapat digunakan dalam persaingan global yang sehat, diperlukan dan diperluas untuk mendukung berbagai potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung proses percepatan ekonomi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kritik saya terhadap artikel ini adalah, setelah mengamati penelitian ini, menurut saya penelitian ini sudah cukup baik dalam memberikan pemahaman tentang perkembangan perbankan syariah Indonesia yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja bagian kesimpulannya terlalu singkat, seharusnya dapat diberikan penjelasan lebih luas lagi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.